Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi bersama gua Razi WK Putra di channel Maliun Tinovo Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ini video lanjutan dari video gue yang sebelumnya, masih di hari yang sama, 5 November 2022 jam 4:18. Hari ini temanya ya nggak begitu jelas sih sebenarnya. Cuma mau memperlihatkan kalian aja suasana lalu lintas di jalanan sini, Pantai Talise. Bekas wilayah tsunami, tapi sekarang udah mulai banyak kafe nih. Pak lo, lupa tadi baterainya gimana. Tapi ya beginilah suasana lalu lintasnya. Tadi gua habis ketemu sama teman di salah satu kafe di Kota Palu. Dan ini video lanjutannya pas mau pulang. Cuma masalahnya gue gak bisa memperlihatkan keadaan pantai itu sampai sana, harus belok kanan. Soalnya dulu kan di sana ada jembatan, tapi udah putus waktu terkena tsunami. Jadi bencananya itu udah 3: likuifaksi, gempa, sama tsunami. Nah, ini jalan Cut Nyak-Din. Jalanannya sempit, tapi biasanya kontainer lewat sini atau trek. Aduh. Beginilah suasana lalu lintas di Kota Palu kalau sore hari jam 4, sekitar jam 4 sore. Di video ini juga mohon maaf kalau misalnya ada noise yang agak mengganggu. Soalnya bukannya gak mau ngurangin, gue udah berusaha ngurangin sih. Mic-nya kan udah gua mod. Terus gua coba rekam audio terpisah pakai aplikasi perekam ASR. Nanti kalian bisa cari di Play Store aplikasinya. Lumayan lah, ada fitur untuk mengurangi noise, namanya fitur pengabaian kegaduhan. Gua belum dengar di rumah sih. Tadi gua dengerin di cafe, cuma gua lupa bawa earphone. Jadi mic yang dihubungkan ke HP itu sebenarnya earphone bekas yang rusak kabel ke speakernya. Jadi gua potong aja, gua sisain bagian mikrofonnya. Terus gua ambil busa atau spons bekas sofa, potongan-potongannya tidak terpakai. Gua bikin sedemikian rupa jadi busa untuk nutupin mic-nya supaya anginnya itu, suara anginnya berkurang. Kan yang dicari itu kan apa namanya, audionya, suara vokalnya yang harus terdengar bagus walau ada angin kencang. Walaupun ada suara noise itu gak seberisik kalau gak pakai busa. Ya jatuhnya jadi low budget sih, tapi lebih worth it lah. Cuman tinggal ngeditnya aja yang agak memakan waktu. Itu ribetnya, memakan waktu karena harus sinkronisasi antara audio yang ada di video aslinya sama audio yang kita rekam menggunakan HP. HP itu seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Oppo A5, RAM-nya 3GB, internalnya 64GB.
Ini Jalan Yosudarso, di sini ketemu pertigaan. Kalau belok kanan sana itu Jalan Hang Tua. Bagi yang belum tahu, di Kota Palu, kalau misalnya kalian mau cari tukang skotlet, tukang stiker, di pinggir jalan ini banyak loh tokonya yang nawarin jasa tempel stikernya. Ada jual sarung tangan, kacamata, jas hujan, segala macam pokoknya. Gue baru tahu di sebelah kiri ini ada dealer Honda baru buka. Sebelumnya gue sempat lihat di Palu sih, cuman gak tahu letaknya di sebelah mana. Ternyata di sini tuh. Seingat gue dulu waktu tahun lalu ini dealernya mobil Ford deh. Ya nggak tahu lah, berubah lagi jadi dealer mobil Honda. Oh iya, gue baru ingat, gue mau ngucapin terima kasih atas dari video pertama. Alhamdulillah itu view-nya yang lihat 300 lebih. Alhamdulillah. Bukan jumlah yang besar sih emang, cuma masih harus berkembang lebih baik lagi lah. Ada perkembangan, ada progres. Yang mau lihat video pertamanya bisa langsung cek di channel ya, channelnya langsung Maliun Tinufu Vlog. Nah, di sebelah kiri sini ada Pertamina SPBU. Biasanya di sini truk ngantri tuh kalau siang. Jadi bokap gua kalau mau ngantri solar itu susah. SPBU terdekat di rumah aja itu ada di Kelurahan Kalimalue. Tapi nggak jual solar biasa, bukan yang solar 88 itu. Seingat gua itu jual Dexlight sama Biosolar deh, atau Pertadex. Ada deh kayaknya. Cuman gua udah lama sih gak kesana, jarang kesana soalnya. Ini rumah sakit Undata baru. Tadi gua mau mulai video ini tuh di bangunan rumah sakit Undata lama, Undata zaman dulu. Terus pindahnya di sini. Ini Kelurahan Tondo ya, Jalan Trans Sulawesi, masih jalan RE Marta Dinata sih ini. Di sini kalau sore itu lalu lintasnya rame. Mumpung sore, gue gak bakalan ngebut amat sih. Maksudnya pengen santai aja, soalnya udah sore. Menurut gue kalau jalan santai sore, jalan-jalan sore naik motor begini tuh rasanya enak banget loh. Bisa santai, lihat-lihat suasana. Asal jangan sampai hilang fokus aja sih. Untuk settingan videonya, untuk kameranya saya jabarkan di video ini ya. Masih sama seperti di video sebelumnya. Filter keseimbangan putih auto, ISO 100. Harusnya tadi gue mau naikin jadi 200, cuman udah terlanjur kepasang di skeleton case-nya. Gak apa-apa lah, yang penting masih jelas terlihat. Soalnya di outdoor juga sih. ISO exposure -3. Ketajaman video sedang, kualitas video juga sedang. Gua mau mulai video itu dari Mamboro ya, pas tadi siangnya. Soalnya kalau mau gua mulai dari rumah itu durasinya bakal kepanjangan. Berat juga di HP. Itu baru resolusi ini ya, 1080p 30 frame per second. Bagian sini juga lalu lintasnya rame, macet. Bukan macet sih, cuman jalannya pelan banget. Jadi masih mending lah bagi yang bawa motor, masih bisa selap-selip.
Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, mau request konten bahas apa gitu, omongin aja di kolom komentar. Insya Allah nanti gue balas. Atau kalau gak sempat balas, bisa aja gue jadiin tema. Gue kalau gak keluar rumah begini ya gak tahu kondisi di luar. Soalnya di rumah banyak kan main HP mulu. Nyantai aja ya, gak perlu sampai ngebut-ngebut amat. Walaupun sebenarnya kecepatan 80 km per jam di speedometer ini gue rasa masih santai. Aneh sih, cuman kalau orang dari luar lihat pasti laju. Gue gak akan membantah itu karena 80 km per jam kan sebenarnya udah laju, udah lumayan kenceng lah. Tapi gue rasa ini santai-santai aja. Pengalaman gue pakai motor ini waktu awal Inrain, ini motor rada aneh sih, dia gak bisa dibawa pelan pada awalnya. Tahu-tahu udah lari 40 km aja. Mungkin orang bakal nganggap itu pelan, tapi gue rasa ini udah laju. Dia digas dikit aja udah ngejambak untuk torsinya. Motor ini lebih unggul di torsi sebenarnya karena rasio final gearnya itu gede, 14:41. Kalau mau dibandingin dengan Jupiter Z1 itu beda sedikit. Jupiter Z1 itu gear depannya tuh 13, gear belakangnya sama 41 juga. Cuman Jupiter Z1 kan lebih unggul di power sebenarnya. Kalau motor yang gue pakai itu jelas kalah di power. Sejauh ini gue belum pernah ngetes motor ini diadu sama Jupiter Z1 standaran sih. Mengingat motor gue juga itu standaran. Ganti knalpot belum pernah. Filter udara juga belum pernah diganti. Businya aja belum pernah dibuka. Mau dibilang badak durability mantap, itu udah sepenuhnya benar sih. Karena memang di motor ini ada beberapa yang harus diganti. Filter udara itu emang harusnya udah diganti karena udah kotor juga dari pertama beli, itu emang belum pernah diganti. Kecuali kalau kayak ban itu udah pasti lah diganti. Tergolong komponen yang cepat menyusut. Gear set juga sama. Nah, untuk motor ini gear setnya itu gak bagus-bagus amat ya kalau gear set orinya. Kalau gear set orinya itu cepat kalah, cepat aus, ya cepat kendor juga. Bahkan dulu pernah sampai dipotong 2 sampai 3 mata rantai. Pernah motong 2 mata rantai, pernah motong 3 mata rantai juga. Sampai pernah bengkok juga. Pernah juga beberapa kali rantainya lepas di jalan. Cuman alhamdulillah sampai hari ini gue belum pernah ngerasain yang namanya rantai motor itu putus. Paling mentok lepas doang. Nah, gear apa yang gue pakai pas diganti? Pernah pakai merek NPP. Cuman yang kalah itu gear belakang doang. Rantai masih bagus, gear depannya juga masih bagus. Aneh kan? Menurut gue sih aneh. Akhirnya sekarang pakai Coho. Ukurannya tetap sama ya, 1441. Dan alhamdulillah ini kan gear sempat gue pakai kerja juga waktu itu. Sampai sekarang ini masih bagus, masih tahan. Belum ada tanda-tanda aus, gear belakangnya belum mulai menunjukkan tanda-tanda minta diganti, belum tajam. Padahal logikanya kalau gear belakang itu kalah, udah aus, udah tajam, berarti gear depan sama rantai ini juga udah mulai aus, udah mulai kalah. Maksudnya dia udah sering kendor, udah performa motor itu gak semaksimal waktu masih baru. Cuma ini sampai sekarang masih bagus-bagus aja sih. Tergantung pelumasan juga. Cuman agak serba salah sih kalau mau ngelumasin rantainya. Soalnya kalau olinya agak kebanyakan itu bisa muncrat ke velg. Jadi velgnya itu cepat kotor. Apalagi kalau velgnya warna putih. Jadi rada males juga sih nyucinya sebenarnya.
Gue bisa aja sih nyuci motor sendiri, bukannya gak mau, cuma masalahnya lama. Yang bikin lama itu nyucinya di velg belakang yang paling kotor. Bentar, disalip dulu nih. Gua ngerekam video ini juga pakai mic eksternal bawaan kameranya ya. Sekalian ngetes juga rekam pakai aplikasi ASR. Mudah-mudahan bagus ya. Karena untuk settingannya gue aktifin pengabaian kegaduhan. Sama kualitas audionya. Lupa, gue agak lupa ngejelasinnya. Nanti gue perlihatin screenshotnya deh. Cuman kelemahannya ngeditnya aja yang agak susah. Di Palu kalau kalian mau makan sate yang enak menurut gue ya ini warungnya tuh. Warung makan sederhana. Itu cabangnya di Palu, di Jalan Danau Lindo. Dari dulu itu udah jadi favorit gua sama orang tua kalau pulang dari Palu makan siangnya ya di situ. Kepengen sih jalan-jalan gini pas ngevlog nyanyi, cuma takut kena hak cipta sih. Wah, ada yang nyebrang. Sini udah deket lampu merah, cuma yang jadi masalah biasa ada yang gak sabaran langsung asal terobos aja walau lampunya masih merah. Aneh gak sih? Maksudnya kayak masih aja ada yang melanggar. Tuh kan yang bikin macet itu biasanya ini truk kontainer. Kalau cuma mobil-mobil pribadi sih masih wajar lah. Lah ini trek ada. Aduh. Udah hijau lampunya. Tadi siang gua mulai videonya di mana ya? Oh, dekat bangunan sana. Pas-pas di bawah pohon situ sih tadi. Ini aslinya untuk suara angin, gua dengarnya itu di telinga kenceng banget. Nah, kalau di mic bawaan kameranya itu yang aslinya itu berisik jadi terdengar kecil banget. Tapi suara vokalnya terdengar jelas. Cuman hati-hati aja untuk penempatan mic-nya, jangan terlalu dekat ke mulut. Soalnya kalau terlalu dekat ke mulut, suaranya jadi pecah, sember. Cuma ya kelemahannya mic ini, suara ambience atau suara sekitar itu memang kurang terdengar, kurang peka. Jadi menurut gue ini mic model lavalier serasa mic shotgun. Kalau mic shotgun kan hanya fokus di suara vokal. Kalau omnidirectional maksudnya dia menangkap suara sekitar. Jadi bukan cuma suara orang yang ngomong atau suara vokal, tapi suara sekitar juga. Udah jam berapa sekarang? 16.38. Nyantai aja, gak usah ngebut-ngebut. Sebenarnya gue ada trauma juga sih bawa motor kayak gini, karena pernah kecelakaan juga sampai 4 kali. Paling parah dulu dagu sampai kena aspal, jadi dapat 10 jahitan.
Terus waktu itu 2018 juga, 1 minggu sebelum gempa itu pernah kecelakaan juga di Pertamina SPBU Mamboro tuh, yang dekat dengan pinggir laut tadi. Karena jalannya licin, aspalnya sebagian basah, jadi ngerem depannya tiba-tiba di situ, jadi kepleset deh. Nanti gue ceritain deh di video berikutnya. Kita sekarang lagi ada di Taipa apa Kaimalue sini? Oh ya, Kaimalue. Hati-hati, ada orang mau belok. Kebiasaan orang di Sulawesi Tengah itu kalau mau belok ketemu tikungan atau perempatan gitu atau menyeberang, yang bawa motor atau yang bonceng pasti melambaikan tangan walaupun lampu seinnya nyala. Gak tahu deh kalau di daerah lain gimana, apakah sama atau enggak. Gue itu kalau ngebut, bukan ngebut gimana juga sih. Paling kalau cuma pas, tuh, ini lampu wisernya agak kurang kelihatan ya. Nah, kebiasaan pengendara motor atau mobil di Sulawesi Tengah yang gue perhatikan, dia justru hidupin lampu sein. Justru ketika dia sudah di depan mulut tikungan, bukan pada saat dari beberapa meter sebelum tikungan, itu nggak boleh. Aturannya itu dari jarak 10 atau 5 meter udah boleh hidupin. Langsung hidupin aja, karena supaya orang bakal notice, oh ini orang mau belok. Jangan malah di depan tikungan baru hidupin lampu sein. Nanti pengendara di belakang takutnya kaget, masih bening kayak tadi, gue masih bisa antisipasi rem karena gue udah jaga kecepatan. Gak boleh tuh hidupin sein kayak tadi ya. Ini udah masuk Taweli. Ini jembatannya kecil loh. Ya, balik lagi tujuan video gua kali ini. Biasalah, bisa dibilang untuk tabungan konten sama ngelanjutin video yang tadi siang itu. Aslinya kamera yang gue punya itu punya fitur timestamp, stempel waktu, cuma gue hidupin. Gak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kalian suka dihidupin, nanti gue hidupin deh fiturnya ya. Nah, ini jalanan yang termasuk sering macet juga sih ini. Rame. Apalagi kalau kontainer yang lewat, itu pasti lambat jalannya itu kendaraan-kendaraan lain. Nah, gue mau beli martabak itu biasa di situ tuh. Martabak paling enak, langganan soalnya dari dulu. Dia bukannya sore, tutup malam. Ini gue gak tahu loh ya, noise-nya itu terdengar banget atau kagak ya kalau gue coba rekam pakai audio terpisah itu. Ini yang unik dari lampu merah sini, kalau udah boleh jalan lampu hijaunya malah nggak hidup. Nanti tiba-tiba ini langsung lampu merah yang hidup.
Ini udah 2 tahunan belum diperbaiki. Harusnya video ini sampai tembus sampai di instansi terkait sih. Kalau udah jalan, udah boleh jalan, lampu hijaunya malah agak hidup. Yang hidup itu cuma lampu merah doang. Santai, santai. Kayaknya gua kalau mau ngupload video gua itu bukan pakai modal kuota lagi sih kayaknya. Takut cepat habis. Video pertama aja setelah diedit termasuk intro itu kan ada sekitar 30 menit. Kapasitas totalnya 1,9 giga. Mau dikompres takut kualitas gambarnya turun. Jadi mungkin lebih worth it kalau gua upload itu numpang wifi aja deh. Kebetulan dekat rumah ada cafe langganan gua. Ada teman gue yang punya cafe di kampung sebelah. Nanti gua perlihatin kafenya ya. Itu aslinya warung, cuman setelah usaha berkembang ya akhirnya buka kafe. Lumayan loh free wifi. Teman gua juga sih yang punya. Udah lama lagi kita mau sampai di flyover Pantoloan. Kalian bisa lihat tuh dari jauh segagah apa pemandangannya itu flyover. Di sini lumayan loh, bisa jadi spot foto, ada yang lari-lari sore tuh. Bisa foto selfie, jadi tempat untuk sinematik. Rencana sih emang mau bikin intro video-video pendek sinematik gitu. Cuma masih belum begitu paham caranya gimana. Ini kamera apaan tuh? Foto bersama kali ya. Sebelum ada flyover di sini, aslinya itu pernah jadi tempat balapan liar sih dulunya. Kalian lihat tuh, keren gak kalau lihat dari sini? Terus jadi tempat apa namanya, sinematik gitu, untuk bikin video-video pendek sinematik, intro video. Inilah dia dinamakan kawasan ekonomi khusus Palu. Gak jauh sih dari rumah, tapi agak sampai jalan kaki juga sih. Apalagi kalau sore lihat pemandangan dari sini. Tempat lu mau main skateboard juga bisa sini, sepatu roda, main sepedaan bisa. Kawasannya mungkin baru 2 tahunan deh, karena mulai dibangun sekitar tahun 2019 bulan September. Dan baru bisa dinikmati pas 2020 deh kayaknya. Jadi sampai di sini dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat.
like kalau suka, dislike kalau tidak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Jangan lupa di share dan subscribe biar lebih semangat lagi kontennya. Kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang bilang, jangan diam-diam baik ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.